Orang baik itu biasanya ditolong sama orang lain gitu. Iya, Biasanya loh ya, biasanya. alhamdulillah. Tapi lebih banyak dicurangi orang lain. Itu ada produk spray Oh, spray buat? buat ini ngurangin stres. Ah, Ja- ya apa Jadi caranya? dia ini tuh bahan utamanya Actinidia polygama. Heeh. Nah, dia ini tuh bisa buat di spray-spray ke area kucingnya biar nanti dia tuh kayak tenang gitu. Oh. Langsung masuk gitu loh. Gitu. Tapi lama itu risetnya, Mas. Berapa lama? 1,5 tahun aku bikin terus ininya risetnya. Apa sih? Lumayan Wajar lah. sih, wajar. Halo, selamat siang Dokter Yeni. Halo Mas Dokter Rama. Oh, Dok apa Mas ini? Enak, aku sih enak manggil nama aja. Oh, nama. Soalnya kita Oke. kan nggak lagi praktek. Oh, ya. Oke, Mas Rama aja. Ya. Oke, siap. Oke. Mm-mm. Sekarang coba apa Yan? Sekarang aku lagi bisnis aja. Jadi aku sama temen-temen lagi bikin suplemen hewan. Suplemen hewan buat kucing, anjing. Buat Arabu. Jadi anjing, kucing, kelinci gitu. Kita buat lagi buat itu. Tapi yang holistik sama herbal gitu, Oh, Mas. maksudnya holistik itu kayak gimana? Jadi aku fokus ke yang kesehatan herbal gitu. Jadi kayak pakai tanaman-tanaman, kayak apa namanya herbal-herbal gitu-gitu. Jadi aku fokusnya ke arah sana, bukan ke yang kayak kimia gitu. Aku fokus ke kesehatan dari herbalnya aja dulu. Gitu. Oh, berarti bukan yang kayak ini ya. Kan ada yang obat khusus apa gitu. Bukannya dari obat konvensional gitu. Enggak dari konvensional enggak. Tapi aku lebih fokus ke herbal-herbal. Kayak contohnya yang suplemenku yang paling viral kemarin ini alhamdulillah itu yang untuk flu, Mas. Untuk penyakit Penyakit kencingnya. iya FLUTD buat Heeh. kucing, feline lower urinary tract syndrome. Disease ya Allah. Itulah pokoknya gitu. Oh, lah itu awalnya dari apa? Kok bisa kepikiran bikin itu gimana? Jadi ceritanya tuh lucu ya Mas. Sebenarnya gini kan kita lulus nih, habis kita lulus kita nganggur ya kan. Aku sama temenku nih nganggur Dokter Jenar. Nah, Dokter Jenar ini tuh sebenarnya dia apply S2. Cuman dianya tuh nggak dapet S2. Dapet sih, cuman nggak ada dokter hewannya. Oh. Dia kepengennya lanjutin S2 itu dokter hewan. Nah, karena nggak dapet beasiswa dokter hewan gitu, akhirnya datanglah dia ke rumahku kayak ayo kita bisnis gitu, kita jualan sesuatu lah, jualan apa kayak gitu. Nah awalnya kita mau bikin kayak mungkin awalnya itu bone broth. Oh ya. Iya, jadi pengen kayak jualan makanan homemade gitu loh aslinya. Terus habis itu kita kan brainstorm. Terus kita mikir apa bikin vitamin aja ya kayak gitu. Cuman masih nggak tahu nih mau gimana gitu. Satu hari aku tuh lagi jalan-jalan nih Mas, jalanin anjing nih. Heeh. Terus habis itu aku tiba-tiba kayak ngelihat ada suplemen orang, bentuknya gummy. Oh, suplemen orang. Iya, bentuknya gummy. Terus aku langsung kayak kepikiran gitu loh. Aku inget ada YouTube-nya orang, ada yang pernah bilang kalau apa namanya gummy bear itu versatile kayak gitu loh katanya dia. Nah terus habis itu aku langsung kepikir apa aku bikin ya kayak gitu. Apalagi aku suka banget makan Kami. gummy. Oh, iya. Aku suka nyedil-kenyil gitu tuh loh Mas. Heeh. Nah jadi aku akhirnya ya wis lah aku tak coba itu. Langsung lah aku telepon tuh, ayo kita bikin coba gitu. Akhirnya kita bikin. Oh, jadi malah ini nggak sengaja gitu ketemu. Enggak, ya lagi jalan-jalanin anjing aja terus kayak rada bengong, lagi mikir-mikir ngapain ini hidup kosong amat kayak gitu loh. Terus harus bikin ini. Iya, Kami. benar. Jadi langsung kepengen ya lah bikin gummy aja. Terus kan kita pengennya kan sesuatu yang sehat ya. Jadi kita mikir apa sih bahan utamanya buat gummy ini kayak hero ingredientsnya mau apa gitu kan. Kebetulan skripsinya Jenar itu tentang spirulina. Oh iya ya, spirulina kan biasanya kan dipakai buat yang suplemen. Betul, superfood itu loh Mas, Ya. spirulina. Nah, akhirnya ya udahlah pakai skripsinya itu aja, kita angkat, kita ambil spirulina, kita jadiin jadi hero ingredients. Pikirnya sih waktu itu, alah
nggak apa-apa deh kalau nggak jadi pun mungkin spirulina bisa kita pakai masker gitu. Cuma sampai sekarang spirulina nggak pernah dipakai masker. Iya kalau dijadikan superfood kan wis banyak ya spirulina itu menurutku. Ada banyak aku ya beberapa merek gitu kan ada yang ketemu Iya, banyak Life terus apa gitu kan. ada spirulinanya, tapi efek jeleknya bukan efek jeleknya ya, kayak susahnya si spirulina ini itu kan kotor ya Mas. Maksudnya kalau kita bubuhin di makanan apa gimana itu nanti mulutnya kucing apa anjing itu kan ijo. Oh iya benar. Iya kan? Nah, makanya kita pengen gimana caranya supaya ini tuh nggak belepotan dan gampang ngasihnya gitu. Jadi kita bikin dalam bentuk gummy bear, bentuk isi spirulina itu. Itu produk pertama kita. Kalau di pasaran kan ada yang bentuknya tablet, Iya. ada yang pakan gitu kan. Nah, kok kenapa kok kepikiran kamu ya karena dirimu senang Satu aku suka makan kenyil-kenyil kan, gummy. Dua, gummy itu palatabilitasnya ternyata tinggi. oh gitu, aku Iya. tahu ini. Jadi banyak yang langsung pengen makan langsung. Gitu. Dan kalau misalnya dia nggak langsung mau makan, ya ini gampang banget misalnya dicampurin makanan atau dilelehin juga bisa. Oh iya benar. Iya kan? Jadi dia ini ada banyak cara lah untuk iniin. Kalau anabulnya nggak doyan yang cara A, bisa cara B, bisa cara C kayak gitu loh. Kalau misalnya mau langsung dicekokin pun gampang Mas. Soalnya kan dia ini ya kena air liur itu kan licin ya. Jadi kan kayak kapsul. Kalau kapsul kan kadang nempel di tangan ya. Oh gummy ini lebih licin. Begitu kena air liur dimasukin dimasukin mulut gini, itu langsung masuk cepat gitu. Bener ya. Jadi kan jauh lebih mudah gitu ya Bener. misalkan dia nggak mau ngunyah gitu kan punya keras gitu Tablet kan, gitu biasanya. nggak mau ngunyah akhirnya susah. Terus kalau biasanya ada kan beberapa obat itu kita masukin dicekokin kadang sama kucing dimutai. Bener. Kalau itu lebih licin langsung masuk gitu loh. Gitu. Tapi lama itu risetnya Mas. berapa lama? 1,5 tahun aku bikin terus ininya risetnya. Apa sih? Lumayan Wajar lah. sih, wajar untuk bikin kayak gitu kan risetnya trial errornya berapa kali terus ternyata nanti bagus diuji lagi. Benar, lama risetnya ya. Untung aja kita waktu itu berdua masih bertahan ya gitu. Nggak menyerah tengah jalan gitu. Aku ya bikin produk makanan gitu. Itu risetnya juga 1 tahun. Oh ya. Oh itu yang Kitty itu. Itu 1 tahun gitu, 1 tahun lebih. Iya. 1,5 tahun itu riset. Iya riset doang kan, belum yang lain-lain kan gitu. Nyoba palatabilitasnya, nyoba apetitnya, terus kualitasnya juga ngeujiin juga kan lama itu semuanya butuh waktu. Iya kalau makanan kan gitu ya. Iya. Sebelumnya. Tapi ini unik, aku baru ketemu modelannya kayak gini di Indonesia sih. Gitu. Soalnya kalau di luar negeri itu tergantung negara ya. Ada negara itu yang nggak terlalu suka suplemen soalnya. Kanada gitu kan dia nggak terlalu. Iya mereka tapi makanannya kan bagus, kualitasnya sudah kayak lengkap gitu kan. Makanannya agak lengkap. Terus kalau di Indonesia kan memang di human aja, di manusia aja kan yo tuh kayak suplemen. Iya benar banget. Sini sok kepikiran ya Waniki keren. Aku dulu tuh ya tahu ini tuh ini unik ya, aku nggak tahu kalau itu punyamu. Oh iya dah. Serius. Kan dulu pernah kayak kalau nggak salah ya pernah pameran di FKH nggak sih di kampus. Atau aku tuh pas apa gitu. Oh kebalik. Aku ketemu dirimu pas di kampus. Kamu yang cerita. Oh ya benar. Waktu itu pas acaranya apa PP Brin apa gitu kan ya, kalau nggak salah. Ya aku ketemu Mas. Aku ya kaget sebenarnya. Aku lihat Fat Talk, terus aku mikir Fat Talk, dokter hewan ya gitu kan. Terus soalnya di situ awalnya tuh nggak ada dokter hewan di acara itu tuh nggak ada. Terus habis itu aku lihat Fat Talk bajunya tok dari belakang. Terus saat samperin, loh Mas Rama gitu. Iya. Lele ini tuh kayak aku udah kayak pernah tahu kan ini ada di marketplace tau. Iya. Pernah aku itu kayak cari gitu suplemen gitu. Terus ketemu Fat Korean kan. Ketemu Fat Korean. Aku tuh waktu itu nggak kalau itu dirimu yang bikin. Oh iya ya ampun. Justru aku tahu produknya dulu, baru tahu kalau itu dirimu. Oh ya alhamdulillah kalau gitu. Ternyata ini awareness-nya nyampe ya ternyata. Ya. Soalnya kan aku ya praktek toh. Iya. Terus misalkan kan ada
klien gitu. Kalau pakan kan kadang harganya lumayan lah ya. Iya, Ya gitu kan. Terus kita kan sebagai dokter ya mencarikan alternatif yang lain. bener. Nggak semua soalnya bisa makan setaraf yang bagus Ya gitu. gitu. Terus pas cari ada kan suplemen untuk ini kayak Esiki. Terus bentuk packagingnya itu beneran gitu loh Kak. Kan ada kan. Oh iya bener-bener Ya, yang kayak tetes mata itu kan. lihat packagingnya Kak Iya. beneran tak gitu. Iya. Nah ini kan kok beneran bikin kayak beneran. Oh ya wes tak saranin lah si ibunya itu tak suruh beli buat di marketplace. Oh ya alhamdulillah. Tapi gak sering, coba pas ikut tahu Iya aja. iya. Gak serang lama harus ketemu di rumah cerita. Hah? Oh berarti ibunya ini. Ya ini siapa itu? Wow. Iya itu aku sama itu bikin itu awalnya cuma satu jenis dulu variannya, terus nambah lagi soalnya kan dulu aku breeder aslinya dulu karena aku breeding kucing sempet, jadi bikin varian yang mom gitu. Bahannya juga spirulina tapi ada asam folatnya. Nah habis itu baru merambat nih ke yang untuk bulu, untuk nafsu makan, terus yang paling baru tuh buat fat addition, jadi untuk pencernaan sama buat fluid itu yang paling terakhir. Oh justru fluid yang terakhir itu malah yang paling laku. Iya, soalnya fluid ini tuh ngangkat ceritanya anak bulu, bener anak bulu. Jadi dulu itu aku pas awal-awal ngerintis itu ada kucing namanya Goel. Nah si Goel ini tuh istilahnya dia nemenin aku waktu bener-bener nggak ada apa-apa, nol foto lah, bener-bener aku bahkan nggak percaya sama diriku sendiri. Tapi dia itu ternyata buktiin kalau dengan pakai produkku, pakai yang basic itu, dia bisa menang loh, juara 1 di lomba cat show. Waktu itu sempet dia lomba sekali apa 2 kali dia lomba. Nah habis lomba yang kedua itu sakit flu. Aku ngobatin tuh kira-kira 6 bulanan gitu kayak kambuh-kambuhan terus. Jadi aku waktu itu bawa ke rekan ke dokter Titi. Nah waktu itu ke dokter, terus habis itu bawa lagi ke dokter yang lain, jadi kayak kakak kelas tuh tak datengin minta tolong kayak gitu. Untungnya ya waktu itu masih nggak ini juga ya, masih semua terbatas ya, resource terbatas, apa terbatas ya, untungnya pada dibantuin, pada baik hati. Yes. Gitu. Jadi aku dibantuin kayak aku bahkan yang aku terharu tuh ya, ada kakak kelas tuh yang sampai bolehin aku dia mau ngoperasiin membetinain gratis. Aku cuma bayar ruangannya doang sama obat kok. Oh sama si dokternya itu. Iya, senior kita. Oh senior kita semua. Itu bahkan aku cuma bayar ruangannya aja. Literally kayak sewa aja ruangan, dia ngoperasiinnya gratis sambil ngajarin pula, bayangin. Sambil ini gini terus ya emang sih ada beberapa tindakan yang aku kerjain sendiri kayak jahitnya aku jahit sendiri apa, cuman dia ngawasin semuanya sambil dia juga yang pas tindakan utamanya itu dia yang kerjain. Oh ya mungkin dirimu baik akhirnya ditolong orang baik juga. Alhamdulillah. Biasanya sih gitu ya, orang baik itu biasanya ditolong sama orang lain gitu biasanya lo ya. Alhamdulillah. Tapi lebih banyak dicurangi orang lain. Jangan sampai, soalnya kalau kita ngelakuin hal yang buruk itu karma yang balas. Ya sebisa mungkin kita berbuat baik. Betul, berarti karma baik berarti ya. Ya benar karma baik. Oh alah yuk ya, aku itu pernah belajar ini produk itu ada namanya USP. USP itu unique story product, jadi bukan unique selling product. Oh bukan unique selling point, bukan. Dia punya pandangan lagi USP, unique story product. Jadi unique story. Ya, makanya kan story dari dirimu tadi itu kayak punya cerita yang gue jual itu, terus akhirnya orang kan oh ternyata punyanya si dog ini tuh pernah dikasih ini dan sembuh, dia saking sayangnya sama hewannya. Oh enggak, justru enggak sembuh dong. Justru enggak sembuh. Meninggal dong. Lo enggak, maksudnya kan jadi story. Oh iya benar, jadi kucingku tuh akhirnya meninggal tapi aku kayak tribute buat dia gitu loh. Benar. Jadi gitu. Jadi kan kayak ada story di baliknya gitu. Iya, ada storynya. Itu emosionalnya kena gitu loh. Jadi ya sebenarnya sampai sekarang nggak dibuat-buat sih emosionalnya itu, soalnya bener-bener raw. Pas kemarin ada acara kan kita bikin acara launching ya, terus dibikinin video gitu, tuh aku bener nangis. Oh menayangkan kucingmu yang kemarin. Iya makanya itu ibarat kayak luka lama borok dikorek gitu loh. Iya. Kemarin ya dulu
dulu ya ada yang podcast di sini dia punya kucing Heeh. meninggal, Heeh. akhirnya nama kliniknya itu nama kucingnya itu. Salah satu klinik yang cukup bagus lah di Semarang. Oh iya? Heeh. Oh. Jadi dia itu menjual story-nya yang beneran itu Iya. bukan cerita yang mengada-ngada biar narik customer gitu, enggak. Iya, iya. Tapi karena dia dedikasinya kucingnya ini udah nemenin dia selama Mm-mm. bertahun-tahun, terus akhirnya untuk dia si Mm-mm. kucingnya ini akhirnya dibuatkan klinik Oh ya gitu. ampun. Kayak balas dendam, aku dulu nggak bisa dia ngerawat Iya, makanya benar terus akhirnya benar. Ya itu, gitu. makanya harus orang-orang tuh komen seneng banget sih aku lihat kayak review-reviewnya orang-orang yang pakai Origoel itu. Dia bilangnya apa? Makasih ya berkat ini anak-anak aku jadi sembuh, kucing aku jadi Ya, sehat gitu-gitu. Kayak makasih ya apa doa buat Goel kayak gitu. Jadi kan iya. jadi kan orang-orang ikut doain Doain kucingnya, doain baik gitu loh. Jadi kan senang gitu. Iya. Gitu sih. Iya, ya dulu aku juga pengen jadi dokter hewan itu juga karena itu. Aku punya Heeh. kucingnya itu meninggal. Oalah. Dulu itu bilangnya kan diracun ya. Iya, Tapi kan semakin kesini aku kan dia tahu ya ternyata kan ada iya. penyakit-penyakit tertentu. Heeh. Nah pas meninggal itu aku SD. Terus aku Oh, udah ngomong besok aku mulai gede aku mau jadi dokter hewan. ya ampun, Gitu. gara-gara itu kucing Gara-gara yang itu. meninggal. Itu meninggal itu beneran diracun apa nggak tahu? Enggak. Apa? Cuman dulu itu kan ya mungkin kita kan literasinya masih terbatas toh. Iya, Pasti iya. akan percaya kalau oh itu diracun. Heeh. Ya Mas SD kapan Ya, Mas? maksudnya tetangga-tetanggaku Iya. juga, ibuku juga Oh. bilang itu diracun paling kucingnya. Padahal Iya. kan pas kita udah belajar di dokteran hewan kan kita tahu toh Iya, ada penyakit penyakit-penyakitnya ada kayak virus. Manle, ada SIP, bla bla Iya, bla. iya, iya. Terus oh mungkin ya itu Mungkin ya ada sakitnya itu mungkin kita nggak tahu apa. Heeh. Tapi sejak pas meninggal itu aku SD tuh tak kubur sendiri, aku yang ngubur. Ya Tak ampun. kubur sama kakakku, terus pas itu aku ngomong ke kakakku, aku ngomong, "Besok aku mau jadi dokter hewan biar bisa nyelamatin Si si kucing-kucing kayak kucing-kucing gitu. kayak gini lagi," gitu. Sampai Iya, sekarang iya. kayak gitu dan story di Bener, pasti ada lah story kayak gitu dan kalau itu tuh kan jadi drive-nya kita ya, yang bikin ya kita survive gitu sampai sekarang gitu. Jadi benar. Oh. itu cerita. Nah itu selain yang kami ada lagi nggak? Produk-produk kami produk-produk selain kami ya ada sih, barusan kita launching itu ada produk, spray Oh spray buat? buat ini ngurangin stres. Ja Ya, Jadi dia ini tuh baru namanya Actinidia polygama. Heeh. Nah, dia ini tuh bisa buat di-spray-spray ke area kucingnya biar nanti dia tuh kayak tenang gitu. Oh. Biasanya useful banget kalau kita mau pergi kayak ke dokter hewan atau mau kita pergi mungkin jalan-jalan atau gimana tuh di-spray ke kargo kan biasanya mereka ini ya mual ya di mobil atau mungkin di tempat lain dia masih takut. Nah, dengan ada itu tuh dia bisa lebih tenang, lebih kayak kalem gitu loh dia itu. Oh. Sama kayak ini apa namanya yang terkenal Catnip. catnip. Nah, bukan, beda. Tapi ini beda. Beda. Jadi cara kerjanya itu dia tuh mirip sama catnip. Kalau catnip itu biasanya efeknya itu buat apa ya? Dia itu bisa bikin makin kayak hyper gitu loh kadang-kadang. Tapi kalau si Actinidia polygama ini dia lebih bisa bikin tenang, lebih ke tenangnya. Oh. Gitu. Iya. Di luar negeri itu ada itu dari biji pohon pinus apa? Aku lupa. Oh, ya. Ya diekstrak akhirnya dipakai di hewan. Heeh. Kalau ini tuh lebih ke daerah Cina gitu, daerah situ tumbuh aslinya, tanamannya. Iya. Silver vine nama ininya. Oh, ya tahu. Iya, jadi dia itu apa namanya kayak bijinya itu diekstrak, kita ekstrak terus kita olah, kita jadiin spray itu tadi. Oh, disemprot gitu dia semakin kalem gitu. Iya, kalau di spray kayak misal ke underpad-nya kemana itu jadi lebih kalem gitu. Kemarin waktu aku bawa kucing kan kemarin IIPE ya aku ya. Dari bawa kucing dari Surabaya ke Jakarta. Lah pas balik dari itu kan naik mobil lumayan lama kan dari Tangerang ke Jakarta kan. Ih, kucingku tuh meong. Pusing kan udah mobilnya penuh, panas terus kucingnya meong kan pusing kepala ya. Waktu turun sebentar aku spray yang banyak gitu langsung diem. Oh. Langsung hening. Jadi mungkin dia karena bisa ngurangi stres ya. Iya, jadi biasanya sama dia dijilat-jilat terus dia tenang gitu loh. Oh, itu dijilat ya aman. Aman terjilat. Enggak apa-apa, dia aman dikonsumsi, enggak apa-apa. Unik iki.
Gitu. Idemu itu kok bisa ya muncul kayak gitu ya? Ya apa ya, kayak ya ide bersama sih. Aku sama Dokter Jenar tuh kita kayak selalu kalau ada sesuatu yang unik, menarik gitu kayak ini kayaknya solving the problem sih ini kayak gitu. Mungkin enak karena kalian sama-sama cewek. Oh gitu ya. Jadi komunikasi untuk bisnisnya lebih enak. Oh gitu. Kita emang temen sih dari kuliah dulu, Iya. sekelas dari kita awal masuk tuh udah sekelas terus sampai sekarang kira kita bareng terus sudah kayak nggak terpisahkan. Yang sisa itu yang aku, Vetok itu cowoknya aku tok, Hah? 4 lainnya cewek. Heeh. Wah susah iku. Soalnya kalau cewek itu kadang perasaan, Mbak, Iya perasaan. betul. Baru aja wong aku kemarin ini nengahi pertengkaran, bukan pertengkaran sih, perdebatan. Perdebatan. Iya, aku barusan kemarin baru aku tuh nengahi perdebatan. Jadi antara bagian marketingku sama bagian financeku itu adu mulut, ya nggak adu mulut sih kayak ngobrol tapi rodok ngeyel Berbeda gitu loh. pendapat lah. Ya, beda pendapat gitu lah. Kayak aduh, hari-hari kok gini. Tapi cewek-cewek. Enggak, cewek cowok. Ya itu loh, itu karena kayak gitu. Lah aku sih lu kita tuh baik. Aku sama timku itu menurutku misalkan contohnya CEO kan wakil kita Ana namanya. Iya, Eh, dokter juga. Dokter hewan juga. Heeh. Angkatan berapa ya? 2017 Pak. Iya. 2017. Aku selalu berbeda pendapat sama dia. Tapi kita itu visinya sama. Iya. Goalsnya itu kita ada di sini gitu. Iya. Tapi kita tuh selalu berbeda pendapat. Aku harus kayak gini, Heeh. harus gini. Heeh. Selalu kayak gitu. Loh, justru ya Mas ya, yang aku pelajari ya sebagai CEO, Chief of Everything. Jadi gini ya, yang aku belajar itu ya Mas, kalau di dalam suatu perusahaan kita sebagai pemimpin, kita tuh harus mengundang disagreement memang. Apalagi tapi kelar waktu rapat. Jadi ketika rapat semua diomongin, semua kayak kita pendapat apa aja diomongin. Soalnya kita harus tahu kalau visi misi kita tuh sama, tujuannya ke sana, ya kita jalan aja ke sana. Gitu. Mungkin mesti caranya beda, mungkin tanggapannya tiap orang-orang ini berbeda. Gitu. Jadi kita emang harus ngundang itu. Kalau semuanya boleh-boleh saya namanya. Kalau statis-statis saja nggak bisa berkembang. Betul. Ya memang harus ada dinamika. Bener. Cuma cara penyampaiannya yang berbeda. Misalkan aku cara penyampaiannya cowok gitu, terus kayak gini, terus cewek gitu, terus nanti ada timku yang lain misalkan cewek juga, menyampaikan yo beda, gak bisa dengan cara yang cowok. Mbak perasaan Mas, apalagi kalau udah ini ya, udah apa namanya mengena ke emosional atau mungkin harinya lagi kurang begitu baik. Nah itu tuh jadi kebawa, kalau ngomong itu jadi kebawa. Karena cewek itu suka kayak gitu. Belum ada ini ya, bad hair day lah, bad hair day lah, atau mungkin lagi PMSK atau apa. bajunya lagi pas nggak match gitu. Kalau aku ya Mas ya, kayak perlu ada masalah seperti itu, tahu aku ngapain dulu Mas? Ngapain? Aku makan dulu Mas. Supaya nggak apa tenang gitu loh, supaya aku bisa mengatasi permasalahan itu dengan lebih tenang. Aku makan dulu. Bener, kalau perut kosong kan anarkis ya gitu. Iya, hangry. Angry, antara anger dan angry. Bener, daripada kita hangry, mending aku diem, aku makan dulu gitu. Nanti setelah baru makan, baru kita kelarin ayo gitu. Oh, ya. Kayak kalau rapat tuh penting Mas, sediain makanan. Iya. Iya, harus. Gitu. Terus sih. Nah, ini kan aku juga punya namanya VetHub kan. VetHub itu kan kayak aplikasi digital untuk klinik. Iya. Nah, tantangannya kita itu kan itu produk baru yang ada di Indonesia gitu loh. Iya. Nah, kan sama dirimu. Cuma bedanya kalau dirimu produk jadi. Iya, benar. Kalau aku kan produk digital. Iya. Nah, tantangannya apa buat ini masuk ke market gitu? Kalau aku, dari aku, tantangan itu pasti edukasi, Mas. Itu selalu ya sampai sekarang? Iya pasti. So apalagi kan produkku kan harus, kan ini tadi sudah gue bilang tadi holistik herbal gitu-gitu kan. Nah itu tuh masuk ke pasar tuh orang juga harus diedukasi itu tuh apa gitu loh. Apalagi tadi juga bentuknya ini kan unik ya. Nah itu harus edukasi juga. Kadang ada orang yang skeptis bilang, oh ini pasti gulanya banyak, padahal enggak. Oh gak ada gulanya? Enggak. Oh keren ya. Ya apalagi terus ngomong lagi, oh ini pasti apa namanya, kayak pakai pengasam gitu, nanti rusak giginya, itu enggak padahal gitu. Jadi kan apa mereka itu kan nggak ngerti kayak gitu, jadi harus diedukasi gitu. Iya. Soalnya kan aku juga kan di VetHub, VetHub itu kan punya produk namanya VetHub itu.
Terus kita tuh selalu ngadain kelas gitu, kelas Iya. kayak kelas seminar gitu. Heeh. Nah, kelas seminar itu kita kayak ya benar mengedukasi, ternyata yang biasanya klinik yang konvensional pencatatannya kertas gitu kan, Mhm. sekarang harus mulai beralih ke yang digital biar lebih efisien lah kayak gitu-gitu. Gitu. Itu ya cukup panjang loh kita ini nih untuk mengedukasi. Jadi sampai setahun 2 tahun ini 1 tahun 2 tahun ini ya kita fokusnya itu cuma mengedukasi tok. Loh iya kan kita mau penetrasi pasar. Heeh, Nah penetrasi pasar tuh kan butuh kita harus kayak heeh, edukasi, harus branding, heeh. harus apa gitu. Makanya kan Mas sering muncul gitu Iya kan. Jadi betul, kan biar orang tuh tahu, oh ini loh ownernya, ini loh iya, kayak gitu. Oh dokter hewan kayak heeh, gitu-gitu loh. heeh, heeh. Itu kan tantangan banget sih menurutku. Untuk kita-kita itu yang punya produk yang, unik, maksudnya Iya yang belum belum ada sebelumnya gitu. bener. Kalau misalkan pakan ya, saya punya pakan Iya kucing itu, pakan kucing itu mereknya udah banyak toh. iya Nah kan kita kan ya wis orang nggak usah dijelasin, yo kucing makan iya. gitu lah Kita ya kan. tinggal tinggal pasang harga yang pas aja udah Iya betul. gitu. Tapi lihat diriku kan unik, terus aneh, terus kita disemprot biar gak stres. Ini Iya. baru baru ketemu sekali aku. Dari STP sih Mas kita tuh liatinnya. Oh gitu? Iya, segmenting, targeting, positioning gitu. Jadi Oh, kita harus ngelihat dari sisi itunya juga. Jadi mhm, kalau kita mau launch suatu produk tuh ya kayak gitu. heeh heeh, Nah kalau Mas kan produk digital ya juga heeh, Mas harus lihat siapa nih iya target iya, kita heeh, gitu-gitu kan. Kan targetnya Mas Rama kan ini ya, dokter hewan toh heeh, utamanya, klinik-klinik heeh, gitu kan. git Gitu. ya ya lumayan sih, lumayan harus Meskipun bersabar. dokter hewan ini itu ya, apa namanya, orang-orang yang teredukasi gitu ya. Heeh, Jadi itu masih tetap susah masuknya. iya, heeh. Oh. Soalnya kan gini kan, di Indonesia itu kan kita tuh agak sedikit tertinggal di proses digitalisasi, Iya bener. menurutku daripada Malaysia atau Singapura. Iya aku setuju juga sih sebenarnya. Singapura aja udah, untuk diagnose penyakit itu dia udah pakai AI. Jadi dokter menginputkan gejala klinisnya bla 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 Iya, bla bla, nanti langsung muncul, probability diagnostiknya apa, I see. gitu. Terus di Malaysia juga udah mulai kayak gitu. Nah di Indonesia Oh. itu proses untuk dari konvensional ke digital aja wis susah gitu. Makanya hari ini kan aku juga nanti mau ada kelas juga, Heeh, setelah podcast ini kita iya. mau ngedukasi dokter juga. Oh, iya penting sih itu edukasi-edukasi kayak gitu tuh supaya kita bisa, apa ya, memperkenalkan produk, supaya Iya mereka iya, tuh jadi lebih aware gitu aware. loh, kita tuh ada Iya gitu iya kan. iya. Padahal kan kita membantu ya nggak sih? Bener Nah, bener. makanya aku juga akhir-akhir ini ya mau edukasi mau ke dokter hewan juga, Mas. Heeh heeh. Mau nganuin apalagi yang vet edition ini lagi mau tak masukin ke klinik-klinik. Nah, Pengenku tuh seperti itu. ya pas dong berarti podcast ini kan nanti masuk ini. Kan ini podcast ini paling banyak pendengar ya, Penonton, mhm. penontonnya itu dokter hewan Oh semua. gitu, Heeh, iya sih namanya, podcast-nya kan emang emang dokter heeh, hewan banget gitu heeh. kan. Hampir 95% I dokter hewan see. semua. Iya Jadi iya kok iya. ya aku boleh masuk no ini link pembelian? Boleh banget. Kalau sebenarnya kalau dokter hewan sih aku lebih kepengen, ini aja ya ngobrol sama aku dulu Heeh heeh. gitu. Soalnya kan, aku pengennya biar bisa dimasukin ke klinik kan, Heeh. biar kita bisa kerjasama, pengennya tuh kayak Oh, iya gitu iya kalau iya. sama dokter hewan. Mumpung sama apa, kolega kita bisa kan lebih enak ngomongnya Mas, Iya iya iya, betul betul betul. gitu. Atau nanti ya tak masuk no ini aja, ada ini kan, apa ya, kayak nomor kontak yang bisa dihubungi. Ada, boleh Kok boleh. tak masukin di deskripsinya. Boleh banget, masukin aja boleh. Kalau beli itu berarti di ini, di marketplace atau ada kontak Kakaknya Kalau juga? biasanya sih kalau customer sih belinya di marketplace. Mhm Cuman kalau sama dokter hewan kan ini ya, biasanya kalau mau coba satu 2 ya nggak apa-apa beli gitu. mhm. Tapi kadang kalau dokter hewan ya biasanya biasanya pasti dokternya mau cobain dulu, Oh, iya gitu. iya. Aku caranya seperti itu karena, pasti dokter hewan itu kan lebih pemilih, Ya, ya kan. Dia kan pasti juga harus baca, kandungannya apa, mhm gimana, dan aku tuh sampai bikin kayak, brosur mhm. itu yang benar-benar khusus dokter hewan. Jadi ada Oh. jurnalnya, ada sumber-sumbernya, jadi aku kasih, ini tuh kenapa aku Oh, pakai ini, ada sumbernya seperti ini, iya. ada sumbernya seperti ini, dan ada review dari klinik-klinik yang udah pakai, Oh, keren keren nih. gitu. Berarti benar-benar ibaratnya trusted gitulah Iya, yang dipakai. supaya dokter hewan ini percaya sama aku, Heeh. gitu. Ya mantap mantap. Terakhir lagi pertanyaan dari kita Apa ini. tuh?
besok ke depan mau ngapain lagi? Ada produk lain nggak selain tadi yang spray? Produk lain aku pengen ini sih, kepengen kayak banyak penyakit-penyakit tuh pengen aku bikinin ininya, khusus vet edition-nya, Oh, keren keren. gitu. Jadi mungkin nanti next ini lagi progress tuh liver, buat Oh, penyakit oke. liver, jadi kepengennya liver. Kemarin kan juga ada lagi tuh herbal ya kan, Mhm, udah. Ini aku pengennya liver habis ini. mhm. Terus mungkin nanti, kayak FIP buat naikin albumin. Oh, ya kan Gitu, albumnya drop ya? biar naikin albumin tuh aku pengen pengen bikin yang buat itu gitu. Jadi Heeh, emang bener-bener yang buat dijual oleh dokter hewan karena, dokter hewan tuh biasanya yang tahu kan pasti harus baca hasil darah hasil darah, kan, betul. hasil oh ini albuminnya kurang, oh ini livernya kena, kayak gitu-gitu loh. Jadi aku pengen yang, Iya. masuk ke vet gitu, Oh. balik ke asalku, aku kan vet. Iya iya, betul. Meskipun kita jualan tapi tetap ya. Iya, Heeh. makanya meskipun kita jualan, hati tetap vet, Iya. gitu. Iya iya gitu teh. Kita anu oleh-oleh. Wah, terima kasih banyak. Jadi kita kan masuk sponsor ya Telur Ya Berkah. ampun dapat telur, Heeh, alhamdulillah. lumayan 1 pak itu. Wah, Itu dia ini apa namanya antioksidannya. heeh. Terus omega 3-nya itu lebih tinggi dari telur biasa. Oh 10 iya? kalinya. Wish, wah mantep ini. Aku emang suka banget makan telur. Oh Pakai iya. telur sama kecap tuh sudah enak. Oh, saya berhenti. Sama. Aku Ya misalnya kalau kan? nggak ada makanan apa di rumah, ya Heeh. udah aku masak sendiri. Iya telur Telur tok kecap terasi udah enak banget. heeh, Dan bojoku tuh enak banget Mas. Jadi tak biarin aja di sisa ada telur aja dia bisa makan. iya. Mantap. Oh, ya aku lagi gitu kayak istriku repot. Kan kebetulan anakku wis 2 toh. Kan Iya, mesti repot, dia nggak iya, bisa masak. Tapi mesti ada iya, telur. Aku iya. ini aja disuplai setiap minggu. Oh iya? Heeh, dikasih aku gratis. Family farm loh, keren banget. Iya. Itu dia punya farm-nya sendiri. Di Terus mana ini farmnya? ada banyak, ada yang di Tuban, ada yang di Blitar, ada yang di Lamongan, kayak gitu-gitu. Oh, iya Terus iya iya iya. pakannya dia ngeracik sendiri, Iya, akhirnya nanti muncul si telurnya. jadinya jauh lebih bagus Heeh, hasilnya. heeh, gitu. Iya. Wis buat kalian lah. Terima Gitu kasih, ya, thank gitu aja. Yan, you. selamat, semoga sukses. Terima Terima kasih, terima kasih. kasih. Dadah. Dadah.